Pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan keluhan tentang julukan Pak Lurah dan perihal hilangnya kesantunan. Baguslah kalau Jokowi menyadari itu, tetapi yang lebih penting dari sekedar menyadari julukan-julukan untuk dirinya dan menipisnya kesantunan adalah apa penyebab itu terjadi. Mengapa publik memberikan begitu banyak julukan yang sebagian tak sedap didengar, dan mengapa banyak orang meninggalkan kesantunan? Julukan Pak Lurah untuk Presiden Jokowi boleh dikatakan masih enak. Maaf ya Pak Jokowi, saya mau sebutkan di sini julukan-julukan lain yang banyak ditulis di media sosial. Antara lain julukan itu adalah Jainuddin Ngaciro, lalu ada pula julukan pendek Jai, ada Juki, dan ada Jokodok. Kemudian ada Mukidi, ada Wiwi, ada pula tukang mebel, ada yang menyebut Syarimin dan lain sebagainya. Nah, mengapa hanya di masa Anda ini seorang presiden diberi julukan yang kadang lucu tapi sebagian tak enak didengar? Mengapa presiden-presiden sebelumnya tak pernah diberi julukan oleh publik? Tentu ini perlu dijawab blak-blakan. Jawaban bisa macam-macam dan subjektif, tetapi ada satu kesamaan bahwa julukan-julukan itu menunjukkan publik sebagian besar memang tidak respek kepada Anda. Mengapa begitu banyak yang tidak respek? Menurut dugaan saya pribadi, ini disebabkan oleh ketidakmampuan Anda memenuhi ekspektasi intelektualitas yang diharapkan publik. Orang merasa Anda tak pantas menjadi presiden, khususnya di periode kedua ini. Banyak orang yang yakin Anda menjadi presiden di periode kedua ini karena kecurangan Pilpres tahun 2019. Setelah protes berdarah terhadap kecurangan itu, publik akhirnya diam, tetapi Anda malah semakin ngawur. Korupsi merajalela, ada korupsi 349 triliun Kementerian Keuangan, ada korupsi impor emas batangan 189 triliun, ada 93 triliun korupsi di berbagai BUMN asuransi. Upaya pemberantasan korupsi bukan diperkuat, Anda malah melemahkan KPK, dan kasus-kasus korupsi digunakan untuk pemerasan politik. Sekarang Anda tidak memihak rakyat, sebaliknya Anda mempermudah pengurasan sumber daya alam melalui operasi tambang legal yang penuh permainan dan tambang ilegal yang penuh dengan bandit-bandit. Anda bikin berbagai proyek infrastruktur berbiaya mahal yang belum diperlukan rakyat, misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pembengkakan biaya dalam jumlah besar yang kemudian Anda bebankan kepada APBN. Lain lagi beberapa bandara mahal yang tidak berfungsi. Anda paksakan pembangunan jalan tol yang sebagian belum mendesak keperluannya. Di pihak lain Anda tak peduli dengan seluruh jalan rakyat, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang kini rata-rata rusak berat. Padahal sebagian besar rakyat menggunakan jalan yang hancur lebur itu. Banyak lagi kebijakan Anda yang tak memihak kepada rakyat. Aneh dan terasa ada pembodohan. Tambang nikel Cina di Morowali dan beberapa lokasi lainnya berlangsung bagaikan lokasi-lokasi itu menjadi koloni Beijing. Semua inilah yang memicu rakyat, publik menjadi frustrasi dengan Anda, Pak Presiden. Mereka hanya bisa memberikan julukan-julukan yang dimaksudkan sebagai pelampiasan kedongkolan mereka. Beginilah proses kemunculan berbagai julukan itu. Mereka takut menggunakan nama asli Anda ketika menulis komentar-komentar pedas. Rakyat heran, kebijakan Anda menyusahkan rakyat sendiri tetapi menyenangkan orang Cina dan cenderung menunjukkan kebodohan. Tentu saja wajar rakyat minus buzzer Anda menjadi tidak hormat kepada Anda. Rocky Gerung dengan ucapan bajingan yang tolol itu harus diakui sebagai puncak kehilangan kesantunan seperti yang Anda curahkan di MPR kemarin. Ini hendaklah dilihat sebagai puncak frustasi publik, sebab selama ini kritik-kritik santun tidak pernah diperdulikan. Akhirnya level kritik itu harus dinaikkan kadar diskursusnya oleh Bung Rocky. Anda Pak Jokowi memancing publik untuk meninggalkan kesantunan, karena Anda pun tidak punya kesantunan itu. Lihat saja beberapa kali unjuk rasa publik yang Anda sepelekan atau bahkan Anda hina.
Anda seharusnya membatalkan jadwal apapun juga demi menghadapi unjuk rasa buruh 10 Agustus yang lalu. Beberapa kali unjuk rasa sebelumnya juga Anda tidak pedulikan. Apakah ini santun? Jadi, kalau Anda merasa kesantunan mulai luntur itu adalah cerminan dari ketidaksantunan Anda sendiri kepada rakyat.